Kalau mau, ditutup, kosongkan pom bensin. Bensin bahan bakar dikosongkan supaya tidak ada yang jalan-jalan. Hai Sobat Inet, di kesempatan ini saya mau cerita sedikit nih. Kayaknya hal ini juga apa ya, cukup 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 eh, kocak gitu. Jadi beberapa malam yang lalu saya itu mampir di salah satu warung nasi kucing gitu ya. Nah, saya makan di situ sekitar jam berapa ya? Jam 9 jam 10 seperti itu. Nah, ternyata tidak lama sebelum saya datang di situ, ada Satpol PP yang memberikan peringatan kepada penjual nasi goreng, termasuk ibu ini. Ibu ini adalah penjual nasi kucing. Nah, disampaikan bahwa tidak boleh berjualan sampai dengan jam 6 sore. Nah, ibunya bingung, Pak, saya jualan jam 6 mulainya. Gimana? Saya langsung tutup gitu. Satpol PP-nya bingung. Satpol PP-nya bingung. Ini ibunya cerita ya. Ini ibunya cerita karena memang saya sudah langganan di situ, sudah biasa, udah deket, udah biasa sharing, ngobrol gitu ya. Nah, ibunya bilang, "Pak, saya kan bukanya jam 6, gimana?" gitu loh. Oh iya, ya udah Ibu boleh buka, tapi tidak ada kursi untuk makan di sini dan tidak ada tikar untuk lesehan. Oke, kata ibunya seperti itu. Sepakat. Jadi besok saya tetap jualan dan tidak ada yang boleh makan di tempat. Artinya take away atau dibungkus gitu ya. Eh, tapi yang lucunya datang nih tetangganya, bapak-bapak jual nasi goreng, penjual nasi goreng. Gimana besok? Ini saya sorry, nggak bisa ngikutin logat Maduranya ya. Bapaknya dengan cukup apa ya, panik campur kesel atau marah mungkin ya. Gimana besok kita jualan apa enggak ini? Lah saya mah jualan, kata ibunya. Kata ibunya, saya mah jualan. Lah nanti kita diangkutin gimana? Oh enggak, dong kita bukanya sore kok, masa langsung tutup gitu. Terus kita kalau mau nggak jualan mau makan apa, bayar kontrakan gimana gitu kan. Iya juga ya, kata bapak itu penjual nasi goreng gitu kan. Nah, eh ya udah deh Pak, saya bilang gitu kan. Saya emang udah lama di situ, udah beres makan juga. Pak, kalau ibu ini ada Satpol PP datang, lampunya tinggal dimatiin, terpal yang ditarik, beres. Kalau bapak gimana? Iya ya, bingung nih. Ya udah nanti saya benerin dulu deh lampu saya, kalau kalau ada yang razia, Satpol PP-nya razia datang, saya bisa nyabutin lampu saya gitu ya. Akhirnya mulai kita bersenda gurau, kita sudah apa ya, yang tadinya cukup jadi panik, kita mulai santai gitu ya, mulai santai ngebahas gitu ya. Nah, lalu yang lucunya lagi, nggak apa-apa lah kalau nanti pun diangkut gerobaknya kita urusin di Satpol PP gitu ya Bu. Lalu saya bilang, Pak, Bapak lihat nggak punya ibu ini yang nasi kucing ya, gerobaknya gede, tempatnya gede, nggak muat diambil sama PP, jadi cuma punya bapak yang diangkutin. Lagi-lagi dia kena jadi bahan ketawa lagi. Waduh, oh iya ya bener, katanya kan. Oh iya ya bener, ini punya saya, paling gampang ditarik tepi jalan lagi. Mulai deh jadi apa, di situ bapak itu udah mulai bingung lagi. Enggak Pak, santai aja, saya bilang gitu. Kalau memang dari Satpol PP yang menyampaikan tidak boleh makan di tempat, ya aman. Berarti bapak cuman boleh nyiapin makanan, pembeli makan di rumah gitu, tidak makan di tempat. Oh ya udah kalau begitu. Nah, singkat cerita, jadi kita juga ngebahas bagaimana mereka ternyata ada yang tidak mendapat bantuan, yang disebut dengan BLT, yang disebut dengan sembako, itu mereka ada yang tidak dapat gitu ya. Ada yang dapat tapi apa ya, ya kadang dapat kadang enggak, karena padahal kan setahu saya itu setiap bulan dapat gitu. Nah, yang lucunya yang ibu itu ingin sampaikan, sebetulnya saya ingin ngerekam, cuman karena ibunya sibuk, juga saya belum ada persiapan apa-apa gitu ya. Dan kayaknya kurang etis kalau ibunya juga tidak apa ya, tidak berkenan, juga saya tidak enak. Tapi ini sangat-sangat benar dari beliau dan ini lucu gitu menurut saya. Jadi beliau menyampaikan begini, kalau mau jalanan tuh sepi, tidak ada orang lalu lalang, semua benar-benar kayak PSBB yang diharapkan, caranya cuma satu. Saya bilang, saya tanya, apa Bu? Mau tahu Mas? Iya, apa Bu? Kata beliau adalah supaya tidak ada yang lalu lalang, tutup, kosongkan pom bensin. Nah, gimana tuh menurut teman-teman sahabat Inet? Bener nggak? Mungkin ada benernya juga. Jadi katanya orang-orang yang nggak punya bensin udah nggak bisa kemana-mana lagi tuh.
paling di rumah aja. Bener tuh, nanti orang bisa belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Karena apa? Yang sekarang banyak keliaran jualan ini kan apa ya? Yang diincer orang-orang yang dia bilang menyebutnya orang-orang kecil gitu, seperti kami seperti ini. Nggak gitu juga sih Bu, sebetulnya disamaratakan aturannya. Enggak Mas, gitu kan. Oke, saya jadi nggak enak juga tuh. Pokoknya cara yang bener itu kayaknya kalau mau kosong beneran semuanya, nggak ada yang lalu lalang dan sepi bener-bener PSBB total, kosongkan pom bensin gitu ya. Tidak ada pom bensin kosong semua. Jadi mau orang mau belanja jauh itu nggak bisa. Paling tetangga dekat, warung-warung itu aja beres. Jadi benar-benar di rumah. Saya mikir iya juga ya. Tapi kan gimana ya, dalam dalam kehidupan kita pada kenyataannya semua saling ketergantungan. Artinya jika dilumpuhkan dengan cara seperti itu, ada bagian yang juga kesulitan. Sebutlah misalnya yang memang menggunakan moda transportasi untuk mencari nafkah, itu juga jadi kesulitan gitu. Saya pikir apa ya, cuman memang ada yang lucunya tadi itu gitu. Ibu itu bisa kepikiran jangan nyiapin atau jangan sediakan bensin bahan bakar untuk kendaraan supaya tidak ada yang lalu lalang. Oh, keren juga nih ide ibu, saya bilang gitu. Saya mau ngerekam ternyata nggak bisa. Itulah suara mereka, teman-teman sahabat Inet. Jadi mungkin kita yang saat ini apa ya, mereka juga sebetulnya sangat ingin sekali kooperatif, tidak jualan atau tidak apa ya, cuman kan memang kebutuhan terus ada gitu. Yang dibilang dengan bantuan itu mereka tidak bisa menjamin bisa menerima setiap bulannya gitu, dan kalaupun menerima juga mungkin kita tahu ada yang cuma 500, 700 misalnya, dimana mereka juga harus bayar kontrakan dan sebagainya. Saya rasa itu masih minim gitu. Dan yang lebih perlu diperhatikan lagi adalah uh, ada oknum mungkin RT atau RW yang mungkin secara apa ya tidak merata memberikan bantuan tersebut. Nah ini sangat penting sekali, artinya mungkin buat sahabat Inet yang mungkin saat ini bekerja di pemerintahan dan sebagainya, ayo coba dibantu follow up, kondisikan bagaimana semua bantuan itu dapat didistribusikan dengan baik. Nah kita juga sebagai masyarakat bantu setiap warga yang membutuhkan untuk bisa mendapat akses atau bantuan tersebut. Kita hubungkan menjadi perantara, atau kalau memang kita punya lebih, kalau kita bisa berbagi dengan mereka, why not, seperti itu. Karena banyak orang-orang yang apa ya sangat-sangat berjuang sekali ya, seperti itu saja yang mungkin saya dapat sharing. Sebetulnya saya kemarin sepanjang jalan pulang dari tempat makan itu ketawa mulu gitu, cuman saya nggak bisa cerita lucunya dengan gaya lucunya ibu itu menceritakan ya. Yang lucunya sekali dia bilang, pokoknya kalau mau ditutup, kosongkan pom bensin bahan bakar dikosongkan supaya tidak ada yang jalan-jalan. Bagaimana menurut sahabat Inet? Tulis di kolom komentar setuju atau enggak ya, tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di share, subscribe YouTube channel ini agar dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih.